wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Yang terhormat Bapak Dr. Zakaria Husin Lubis, beliau sebagai pengampu pada mata kuliah pada malam hari ini. Teman-teman kelas D yang saya cinta sayangi, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Febri Yusuf, kemudian ada Ustadz Imam Fatkur, kemudian ada Ustadz Muhammad Yusa Mustafa akan mencoba untuk mempresentasikan tentang tafsir maudhu'i atau yang kita kenal dengan tafsir tematik. Untuk lebih mempersingkat waktu, maka saya persilakan kepada Ustadz siapa dulu nih? Ustadz Isa, Imam Isa. ya. Ustaz Oh, Isa. Ustadz Yusa untuk mengambil alih presentasi pertama ya, kemudian nanti dilanjutkan oleh Ustadz Imam, kemudian saya terakhir. Terima kasih. Kepadanya disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu untuk menjalankan salah satu mata kuliah kita ya. Di malam hari ini, alhamdulillah, dengan judul materi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah penelitian tafsir tematik. Ya, jadi atau sering kita dengar dalam istilah lain itu tafsir maudhu'i, penelitian tafsir maudhu'i. Baik, mungkin bisa di next, Ustaz Febri. Ada di sini. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah pada pembahasan tafsir maudhu'i ini merupakan salah satu metodologi ya, yang mana kita kenal juga di sebelumnya pernah terbahas juga bahwa metodologi dalam penelitian tafsir itu ada 4. Jadi yang pertama kita bahas di sini adalah tafsir maudhu'i atau tematik ya, yang mana 3-nya adalah tahlili, itu analisis, kemudian yang selanjutnya ada ijmali atau mujmal ya, yang global, kemudian ada juga yang muqarran atau perbandingan. Nah, sekarang alhamdulillah pembahasannya fokus ke pembahasan pertama, yaitu metode tematik. Baik, metodologi tafsir yang bekerja dalam konteks keilmuan tentu masing-masing mempunyai keunikan tersendiri. Salah satu metode studi tafsir Al-Quran, yakni yang kita bahas malam ini, adalah tematik yang berpusat pada pengumpulan, analisis, dan pemahaman ayat-ayat yang membahas tema tertentu secara menyeluruh. Metode ini dimaksudkan untuk menyatukan berbagai ayat dari Al-Quran ke dalam suatu bingkai interpretasi untuk memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam tentang suatu subjek. Baik, untuk definisi inti tafsir maudhu'i atau tematik itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama ada tafsir dan yang kedua ada maudhu'i ya, teman-teman semuanya. Adapun definisi tafsir secara epistemologi, tafsir bermakna penjelasan, keterangan atau uraian yang merupakan bentuk masdar dari fassara yufassiru, tafsiran. Kemudian yang kedua, maudhu'i, itu bermakna yang bermacam-macam ya, beraneka ragam. Ada yang bermakna yang diantar atau yang diletakkan, yang dibuat-buat, dan yang dibicarakan temanya atau topiknya. Kemudian secara terminologi, tafsir maudhu'i ini merupakan pola penafsiran dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang sama
dengan arti sama-sama membicarakan satu topik dan menyusun berdasarkan masa turun ayat serta memperhatikan latar belakang sebab turunnya atau asbabun nuzul. Kemudian diberi penjelasan, uraian, komentar, dan pokok-pokok kandungan hukumnya. Nah, seorang mufasir yang menggunakan metode ini atau pendekatan tematik ini harus mampu memahami ayat-ayat yang terkait dengan topik yang dibahas. Nah, mereka juga mufasir ini harus memiliki pemahaman kosakata yang dan sinonim ayat-ayat tersebut. Mereka harus menguraikan sebuah kisah atau peristiwa, membutuhkan rangkaian peristiwa secara kronologis, sedangkan yang lainnya menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya dalam upaya mengetahui bagaimana petunjuk Al-Quran berkembang sesuai dengan masalah yang dibahas. Nah, dalam hal ini, teman-teman sekalian, ada Syekh Abdul Hayy Al-Farmawi, seorang ulama yang menaruh perhatiannya kepada penafsiran metode Maudhu'i. Ini menyebutkan bahwa metode tafsir ini eh, cikal bakalnya tumbuh berawal dari pengalaman penafsiran yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi dulu ketika zaman Rasulullah SAW, beliau sering menafsirkan ayat dengan ayat lain yang serupa pembahasannya. Nah, menurut Al-Farmawi, keberadaan tafsir maudhu' ini dikembangkan menjadi tafsir yang sistematis, bermula itu bukan hal yang baru, tetapi sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah SAW pada zaman dahulu, yang kita kenal dengan istilah tafsir bil ma'thur. Nah, sebagaimana contohnya, dulu Rasulullah SAW pernah menjelaskan makna kata az-zulm, az-zulmun, di surat Al-An'am ayat 82 yang berbunyi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dan kezaliman, mereka lah orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk. Nah, Rasulullah menafsirkan bil zulmi ini dengan ayat lain. Nah, ini yang kita kenal dengan tafsir bil ma'tsur, ayat dengan ayat. Yaitu di surat Luqman ayat 13 berbunyi, wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Nah, ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezoliman yang besar. Nah, dapat disimpulkan di sini juga dengan kata lain Rasulullah SAW mencoba untuk menukil ayat yang pembahasannya sama di surat lain sebagai makna aslinya, gitu ya. Kemudian yang pertama itu az-zulmun itu dimaknakan sebagai asyirk yang terdapat di surat Luqman. Nah, ini praktek ini diyakini sebagai cikal bakal penafsiran metode maudhu'i dengan sebutan klasiknya tafsir bil ma'tsur. Nah, baru pada perkembangannya di zaman setelahnya dikembangkan metodenya dengan istilah tafsir maudhu'i. Benih-benihnya juga ada ditemukan di beberapa kitab tafsir klasik. Di antaranya ada di Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Ar-Razi, kemudian di tafsir Imam Al-Qurtubi. Kemudian di penulisannya juga Al-Farmawi menelusuri perjalanan tafsir maudhu'i ini, bahwasanya pencipta metode tafsir maudhu'i adalah Muhammad Abduh, dan ide-ide utamanya diberikan kepada ke Mahmud Syatib, kemudian dimasukkan ke dalam buku Al-Qumi yang berjudul At-Tafsir Al-Maudhu'i. Ahmad Said Al-Qumi adalah ketua jurusan tafsir di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar sampai tahun 82. Nah, dengan dukungnya itu, beberapa dosen tafsir di sana berhasil menulis banyak karya ilmiah yang menggunakan metode tafsir maudhu'i. Nah, ini teman-teman semuanya era-era cikal bakal penafsiran metode maudhu'i. Pertama tadi di era kenabian, akar metodologisnya ketika Rasulullah menafsirkan menggunakan tafsir bil ma'tsur, satu ayat dengan menggunakan ayat lain yang beririsan secara makna. Jadi satu makna dan satu pembahasan. Kemudian artinya terdapat di surat lain.
Kemudian di era modernnya pengembangan akademisnya itu ada di Muhammad Abduh, mulai menggunakan pendekatan tematis untuk merespon tantangan zaman. Selanjutnya di era kontemporer, di era sekarang, sistemasi Al-Azhar ini menjadi disiplin ilmu dan prosedur riset yang ketat dan terstruktur oleh ulama seperti yang tadi disebutkan Abdul Hayy Al-Farmawi. Baik, pemaparan selanjutnya mungkin insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustaz Imam Fatkur. Pada Ustaz Imam Fatkur dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin melanjutkan teman-teman. Selanjutnya yakni Ya, ini dimatiin dulu. Selanjutnya yakni pembahasan selanjutnya ini tentang pembahasan corak tentang corak penelitian penelitian tafsir tafsir tematik. tematik. Jadi Jadi seperti mana seperti yang mana yang mungkin sebagian teman-teman sudah pernah ketahui, corak tafsir ini dalam literatur Islam ini sudah bukan hal yang asing lagi. Biasanya corak tafsir ini diistilahkan dengan al-laun, nah, atau warna penafsiran. Warna yang dimaksud adalah sebuah pembeda antara mufassir satu dengan mufassir lainnya. Jadi pada intinya corak tafsir itu terkait latar belakang seorang mufassir dalam menulis karya tafsirnya. Bisa dicontohkan semisal seorang mufassir yang ahli dalam bidang ilmu filsafat atau mempunyai latar belakang ilmu filsafat yang baik dan bagus, maka isi tafsirannya sebagian besar mengacu pada dunia filsafat. Seperti itu pemahaman terkait corak penafsiran. Corak penafsiran juga relatif digunakan oleh para ulama. Setidaknya ada 7 macam corak penafsiran yang sudah dilihat di PowerPoint di sini. Yang pertama ada corak penafsiran sufi, fikih, filsafat, bahasa, sosial, kalam, dan ilmu. Selanjutnya, Ustaz Febri. Selanjutnya, Ustaz Febri. Nah, saya sedikit akan membahas masing-masing Baik Ustaz, corak. terima kasih. Yang pertama, yakni corak sufi atau corak Ya, tasawuf, corak penafsiran tasawuf. Yakni corak sufi berupaya mengungkapkan makna di balik teks tersirat berdasarkan pengalaman batin dan latihan spiritual riyadhah para ahli ibadah. Sebenarnya pada eh, corak tafsir tasawuf ini terbagi menjadi dua. Ada tafsir sufi Isy'ari dan tafsir sufi Nazari. Tapi saya belum cantumkan di makalah pada saya. Untuk meringkas penulisan. Saya sedikit bahas saja teman-teman. Yang pertama, tafsir sufi Isy'ari itu yakni eh, berdasarkan petunjuk hati nurani. Nah, namun tetap harus selaras dengan makna lahiriah dan syariat agar dapat diterima tafsirnya. Lalu yang kedua ada tafsir sufi nazari, yakni dibangun atas premis-premis ilmiah tertentu. Nah, saya sedikit memberikan contohnya ya. Misalkan corak tafsir tasawuf ini, yakni misalkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran di surat Qaf, dan kami lebih dekat, yang artinya kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, di sini orang-orang tasawuf itu memaknai ayat ini bukan sekedar dekat secara ilmu saja, melainkan kedekatan esensial atau wihdatul wujud, di mana seorang hamba tidak lagi melihat dirinya, melainkan hanya melihat kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini yang PPT lu apa? Sampai Oh. Yang selanjutnya corak tafsir fikih, yakni eh, corak tafsir yang berakar dari pengaruh-pengaruh ilmu hukum. Nah, biasanya orang-orang yang mentafsirkan dengan corak ini menganggap bahwa Al-Quran itu adalah buku-buku undang-undang seperti itu.
Salah satu corak fikih di sini saya contohnya misalkan eh, terkait yang di Al-Maidah terkait ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati itu kan wahai orang-orang yang beriman apabila kamu kehendak mengerjakan sholat maka basuhlah muka dan tanganmu sampai ke siku. Nah, mufasir-mufasir bercorak fikih ini akan merinci hukum wudhu apakah basuhan kepala harus seluruhnya atau sebagian. Nah, itu bagian daripada contoh corak fikih. Selanjutnya yakni ada corak filsafat. Corak filsafat yakni tafsir yang menggunakan teori-teori filsafat dan logika sebagai alat utama bedahnya untuk menginterpretasikan Al-Quran. Contoh dari corak tafsir filsafat di sini adalah di surat Maryam ketika Allah mengungkapkan dan kami telah mengangkat Idris ke tempat yang paling tinggi. Seorang mufasir bercorak eh, eh, filsafat ini salah satunya Ibnu Arabi menafsirkan tempat tinggi bukanlah tempat fisik melainkan derajat rohani tertinggi yang dikelilingi orbit matahari. Nah, pendekatan yang digunakan oleh corak filsafat ini menggunakan rasionalitas intuitif dan teori wujud filsafat Islam. Selanjutnya ada corak lugawi ya. Corak lugawi ini fokus kepada sastra bahasa atau biasanya eh, struktural kalimat seperti itu. Jadi menggali keindahan dan ketepatan susunan kalimat. Di sini ada salah satu mufasir dari Indonesia yang terkenal dengan corak bahasanya yaitu Pak Quraisy Shihab seperti itu. Selanjutnya ada corak sosial. Nah, corak sosial ini yakni hmm, corak sosial mana anjir? Yakni fokus analisisnya kepada realitas dan budaya. Jadi karakteristik utamanya yakni mencari solusi langsung untuk problematika umat terkini. Tafsir yang menggunakan corak sosial ini salah satunya adalah kitab tafsir Al-Quran tematik dari Kementerian Agama. Selanjutnya tafsir kalam atau tafsir teologi. Nah, ini fokusnya kepada isu ketuhanan dan doktrin. Nah, biasanya tafsir-tafsir ini membela sudut pandang teologis kelompok tertentu. Dan salah satu contoh dari eh, corak tafsir teologi ini adalah hasil tafsir kaum-kaum Mu'tazilah. Yang terakhir ada corak tafsir ilmu. Hmm. Corak tafsir ilmu adalah rangkuman singkat mengenai eh, tafsir yang mengibaratkan penjelasan pada kajian ilmu pengetahuan. Jadi para mufasir ini menggunakan istilah-istilah ilmiah atau dan teori modern untuk menggali makna ayat-ayat Al-Quran. Salah satu karya yang bercorak tafsir ilmu adalah Mafatih Al-Ghaib dari karya Fakhruddin Al-Razi. Seperti itu teman-teman terkait penjelasan singkat corak penafsiran Al-Quran. Selanjutnya silakan Ustadz Febri. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Apakah suara saya terdengar? Yes? Terdengar Ustaz. Oke. Aman-aman. Eh, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Ustadz Yusa sama Ustadz Imam ya. Saya akan menjelaskan tentang
langkah-langkah untuk untuk melakukan penelitian tafsir secara tematik ini. Berikut contohnya, namun di sini saya akan memberikan sedikit aja ya karena waktunya terbatas. Mungkin contohnya hanya sebatas sebatas gambaran saja supaya teman-teman yang pengen ngambil judul tesis yang berkaitan dengan tafsir tematik ini ada gambaran. Nah, di sini langkah-langkahnya setidaknya yang kami temukan ada 7. Yang pertama adalah sebelum kita melakukan penelitian, baik itu penelitian yang bercorak apapun ya, penelitian apapun juga, eh, di luar tafsir juga, kita harus menentukan topik ya, sebelum kita bahas. Kemudian yang kedua adalah melacak apakah penelitian tersebut sudah diteliti orang atau belum. Itu langkah umum ya, langkah umum bagi seorang peneliti yang hendak melakukan penelitian. Kemudian untuk tafsir tematik ini, untuk peneliti yang akan melakukan tafsir tematik ini, pertama-tama adalah setelah menentukan judulnya, menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas tersebut. Baik penghimpunannya tersebut secara terbatas ataupun secara luas keseluruhan di dalam Al-Quran seperti itu. Misalkan yang dibatasi adalah misalkan term sabar yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Itu kan secara khusus surat Al-Fatihah. Kalau mau yang lebih luas lagi, cuman mungkin nanti hasilnya agak tebel ya, keseluruhan Al-Quran. Itu karena nanti akan menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan kata sabar seperti itu. Kemudian menyusun runtutan ayat-ayat sesuai dengan masa turunnya. Ini kalau ada asbabun nuzulnya ya. Kemudian kalau ada tentu asbabun nuzul ini yang menjadi latar belakang daripada sebuah ayat turun. Jadi kita urutkan terlebih dahulu. Kemudian memahami korelasi atau munasabah ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing. Kalau teman-teman pernah mendengar kata munasabah, keterkaitan ya, munasabah itu keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain atau satu surah dengan surah yang lain. Nah, itu kita harus mengkorelasikan munasabah tersebut di dalam ayat-ayat yang kita himpun. Kemudian menyusun pembahasan dalam rangka yang sempurna, sistematis serta utuh atau yang biasa kita sebut dengan outline. Melengkapi penjelasan ayat dengan hadis, riwayat sahabat, dan lain-lain yang relevan bila dipandang perlu sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas. Ketika teman-teman melakukan penelitian tafsir tematik, maka disarankan untuk mencari tidak hanya penafsiran, tapi juga aqwalul ulama ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut yang mendukung ayat-ayat tersebut. Kemudian mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama atau mengkompromikan antara yang yang umum dengan yang khas, yang khusus. Kan sebagaimana yang kita tahu ada ayat yang memang turunnya itu untuk masyarakat secara umum. Ada yang khas, ada yang ayat yang turun kepada masyarakat tertentu, kelompok tertentu. Mutlak dan muqayyad yang dibatasi atau yang pada lahirnya bertentangan pun sehingga semuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan ataupun pemaksaan. Intinya kita mendatangkan ayat-ayat yang memang benar-benar mempunyai keterkaitan ya, keterkaitan dengan tema yang akan kita ambil seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contohnya ya. Di makalah bisa teman-teman lihat di situ saya sedikit mencontohkannya, sedikit nggak lengkap ini sebenarnya. Khawatir jadi tesis duluan ini kalau saya lengkap ini. Contohnya yang pertama contohnya di sini saya mengambil tema sabar dalam Al-Qur'an. Nah,
Yang pertama biasa ya, bab 1 itu udah biasa. Maksudnya udah umum kita ketahui. Kita langsung masuk ke pembahasan intinya aja. Pengertian sabar misalkan dalam Al-Qur'an berarti menahan diri baik dari keluh kesah, hawa nafsu maupun dari hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar bukanlah bukanlah sikap yang pasif, tetapi sikap aktif untuk tetap taat dan kuat dalam berbagai kondisi. Kemudian ayat-ayatnya berikutnya, ayat-ayat tentang sabar ini khususnya yang saya himpun di dalam surah-surah Al-Baqarah ya, khususnya di sini walaupun di sini saya agak mencantumkan Az-Zumar juga ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Di situ kan ada kata sober. Udah pasti punya keterkaitan dengan tema ya. Kemudian Al-Baqarah tadi 153, sekarang 155 sampai 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Akhirnya ada kata sobernya juga. Ini masih mempunyai keterkaitan dengan tema. Kemudian selanjutnya alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini tidak ada kata sobernya, cuman di sini menjelaskan bahwa ketika orang berkaitan dengan ayat sebelumnya ya, bahwa ketika orang ditimpa musibah itu mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian di situ juga saya mengambil surah Az-Zumar ya. Ini salah saya memasukkan. Tadinya saya pengennya khusus di surah Al-Baqarah ya. Kemudian bentuk-bentuk sabar di dalam Al-Qur'an. Nah, kita cari juga di dalam tafsir-tafsir ada berapa bentuk sabar di dalam Al-Qur'an ini. Cuman saya di sini nggak mencantumkan ayat-ayatnya ya, khawatir terlalu panjang. Di sini tetap menjalankan sabar. Pertama, sabar dalam ketaatan, tetap menjalankan perintah Allah seperti sholat, puasa dan lain sebagainya walaupun berat. Kemudian yang kedua, sabar menjauhi maksiat. Ini juga eh, butuh kesabaran, menahan diri dari perbuatan dosa. Contoh kisah Nabi Yusuf yang terjadi di dalam surah Yusuf ya. Sabar mengingat dosa, menyesal dan tidak mengulangi kesalahan seperti yang terjadi pada Nabi Musa ya. Sabar menghadapi musibah, tabah saat sakit, kehilangan ataupun kesulitan hidup. Nah, ini sabar-sabar ini yang kami temukan di dalam yang tercantum di dalam Al-Qur'an ketika kita membahas kata sabar. Khususnya dalam tafsir tematik ini. Cuman mohon maaf ini sepertinya saya kelewat, tadinya pengen saya cantumkan minimal Quran surahnya ya. Di sini saya nggak ini ya, kelewat sepertinya di dalam makalah. Kemudian eh, apa apa yang derivasi persamaan kata yang masih berkaitan dengan sabar, cuman kata-katanya itu berbeda. Nah, ini saya cantumkan kalau di sini ayatnya. Seperti dalam Quran surah An-Nur ayat 33, iffah menjaga diri atau menahan nafsu. Bisa teman-teman baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikaha ila akhiril ayat. Itu juga mendekati atau hampir mirip dengan kata sabar. Kemudian Quran surah Al-Baqarah 273, yang kedua hilim ya. Oh maaf, ini saya ada kipas ya dari tadi. Ada kipas, udah saya matiin. Kemudian yang kedua ya, hilim menahan amarah atau lemah lembut. Ini juga termasuk kata yang mirip dengan kata sabar. Wallahu ghafurun halim dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Isra juga ada ya, haliman ghafura ayat 44. Kemudian qanaah
qanaah menerima dengan rela ya. Itu surah Ibrahim, muhti'ina muqni'i ru'usihim ila akhiril ayah. Dalam Al-Hajj juga ayat 36. Kemudian yang keempat, zuhud, tidak cinta dunia berlebihan, dalam surah Yusuf ayat 20 ya. Wasyarohu bisamani bakhsin darahim ila akhiril ayah. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan bahwa tafsir tematik ini merupakan satu disiplin ilmu yang amat penting di kalangan umat Islam, karena dengan disiplin ilmu ini umat Islam dapat memahami isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, metodologi tafsir yang bekerja dalam konteks keilmuan tertentu masing-masing mempunyai keunikan tersendiri, termasuk metode tafsir tematik ini yang berpusat pada pengumpulan, analisis, dan pemahaman ayat-ayat yang membahas tema tertentu secara menyeluruh. Metode ini dimaksudkan untuk menyatukan berbagai ayat dari Al-Quran ke dalam satu bingkai interpretasi untuk memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam tentang objek yang diteliti. Menurut Ahmad Sajib Al-Umi, dalam konteks kehidupan modern, keberadaan tafsir tematik ini menjadi sangat urgent ya, sangat penting. Hal ini dikarenakan pendekatan tematik memungkinkan seseorang untuk memahami satu persoalan secara komprehensif, sekaligus mengantarkan pada substansi permasalahan dengan cara yang lebih ringkas, praktis, dan sistematis. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Barangkali saya kembalikan terlebih dahulu ke Bapak dosen. Terima kasih. Ya, silakan didiskusikan tentang metode tematik. Oh, baik teman-teman, barangkali ada sanggahan, ada diskusi atau ada koreksi, silahkan ya. Ada pertanyaan juga silahkan. Nanti dijawab sama Ustadz Yusa, sama Ustadz Imam. Izin bertanya, Ustaz. Ya, monggo Ustadz Surya, sang penyelamat setiap matkul. Baik, hari ini kita alhamdulillah sudah dijelaskan panjang lebar oleh pemakalah, 3 orang malah ya, tentang tafsir tematik. Ada satu yang apa namanya? Ya, Macet macet. Ustadz, bisa diulang Ustadz? Halo, cek. Ya, ya, oke. Ya, untuk tafsir tematik ini ada tidak aturan baku yang harus dipenuhi oleh penafsir tematik? Kalau yang tafsir pada umumnya kan berurutan tuh dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya. Kalau tematik ini ada nggak aturan baku? Misalnya menentukan temanya nggak dari Al-Fatihah dulu, misalnya dari apa ya? Mungkin dari Al-Baqarah dulu. Ada nggak seperti itu? Atau misalnya eh, mengambil temanya itu misalnya apakah harus dari Al-Fatihah dulu nih? Ditentuin temanya apa dari Al-Fatihah, terus kita cari yang sama dengan yang dimaksud di Al-Fatihah misalnya. Apakah ada seperti itu? Atau bebas-bebas saja terserah yang mau bikin? Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz Surya. Luar biasa pertanyaannya ya. Saya terlebih dahulu ingin mencoba menjawab, mungkin nanti dilengkapi oleh Ustadz Imam dan Ustadz Yusa ya. Kalau sependek pengetahuan saya, untuk aturan penentuan tema itu tidak ada Ustadz. Karena pada dasarnya eh,
tafsir tematik itu adalah terlebih dahulu menentukan tema. Jadi apa yang menjadi keresahan peneliti atau menjadi keresahan masyarakat yang terjadi itu yang kita teliti seperti itu, Ustadz. Jadi tidak ada aturan untuk atau tuntutan untuk tema tersebut berurutan dari awal sampai akhir seperti itu, Ustadz. Yang saya tahu seperti itu. Misalkan tadi terkait sabar atau misalkan MBG, MBG sekarang yang lagi trennya MBG dalam Al-Qur'an. Itu kita coba untuk cari ayat-ayatnya, kita himpun ayat-ayatnya, kemudian kita preteli apakah ada ayat tersebut yang berkaitan dengan tema ini, seperti itu. Jadi pada intinya tidak ada apa tuntutan untuk tema yang diteliti berurutan dari Al-Fatihah sampai akhir. Seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Ya, makasih atas jawabannya. Kalau yang sifatnya apa ya, katakanlah membuat tesis atau karya ilmiah, saya rasa itu ya memang seperti itu. Kita lihat masalah yang ada, misalnya kayak MBG, kemudian kita cari ayat-ayat yang mendukung. Namun bagaimana dengan tafsir yang sudah dibukukan seperti tadi dicontohkan tafsir dari Depak ya. Mungkin pemakala sudah pernah melihatnya tafsir tematik Depak. Apakah itu memang gimana ya maksudnya penentuan tema-tema itu dari mana gitu maksudnya kalau bebas itu agak sulit di mengerti saya sih khususnya yang sudah dibukukan yang salah satu tadi kan di apa, Depak itulah tematik. Untuk menentukan itu maksud saya gimana gimana cara menentukan tema-tema yang ada di tafsir tersebut. Kalau yang jurnal ilmiah dan seterusnya saya rasa itu kan satu tema aja tidak tidak apa ya, tidak seluruh Al-Qur'an. Sementara yang saya pertanyakan itu yang dibukukan itu apakah di tafsir tersebut barangkali pemakala tahu isinya itu sudah mewakili seluruh ayat, seluruh tema yang ada gitu dikupas secara mendalam atau ternyata ada loh yang tidak dibahas di tafsir tersebut misalnya apa seperti itu atau bagaimana gitu. Terima kasih. Izin nimbrung pemakala yang satu lagi. Mungkin sebelum eh, lebih dalam ya menjawab soal itu perlu kita ketahui teman-teman mungkin tidak dari makalah tapi saya sedikit pahami bahwa tafsir tematik ini ada 3 macamnya. Jadi yang pertama tafsir tematik istilahi yang mana apa namanya ya? Hmm, tafsir tematik istilah itu kayak ngambil satu istilah di dalam Al-Qur'an, selanjutnya dikumpulkan istilah-istilah tersebut lalu dimaknai lalu dicari maknanya dari istilah itu. Nah, lalu eh, macam yang kedua ya ini baru tadi yang biasa kita pahami bahwa tafsir tematik adalah meneliti ayat sesuai dengan konteksnya. Misalkan tema yang tadi misalkan tentang MBG itu gimana sih? Gitu. Diangkat dari keresahan lalu diambil sebuah penelitian, dijadikan sebuah penelitian yang berlandaskan Al-Qur'an segitu. Itu adalah yang mungkin sering teman-teman ketahui tentang tafsir tematik. Lalu ada juga tafsir tematik itu ada macam yang ketiga yaitu tentang pokok bahasan dalam satu surat Al-Qur'an. Contohnya misalkan eh, permasalahan wanita di dalam surat An-Nisa. Nah, itu meneliti tentang satu pokok bahasan di dalam satu surat. Nah, seperti itu. Jadi sebelum mungkin Ustadz Surya mempertanyakan terkait eh, gimana sih nentuin
masalah yang diambil tuh atau gimana sih nentuin temanya untuk menafsirkan tematik itu. Nah, jadi perlu diketahui juga bahwa tidak semua tafsir tematik itu diambil dari apa namanya? Pertanyaan atau apa ya? Isu-isu terkini lah. Bisa jadi kayak tadi istilah-istilah misalkan istilah umi di dalam Al-Qur'an. Nah, itu dirembuk apa sih yang dimaksud dengan istilah ini gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu tafsir tematik gitu. Seperti itu, Ustaz Surya. Mungkin teman-teman yang lebih paham bisa menambahi. Ustaz Yusa silahkan. Baik, izin nambahin mungkin ya, Ustaz Surya dan teman-teman semuanya. Jadi betul yang disampaikan oleh Ustaz Febri dan Ustaz Imam, bahwasanya di pembahasan kita sebagai peneliti yang akan menggunakan metode tafsir tematik ini, tematik maudhu'i ini, itu tidak ada ketentuan khusus, aturan-aturan bagaimana cara untuk mengambil satu temanya gitu, aturan bakunya. Tapi kita dipandu untuk bisa menyusun ini dengan sistematis sesuai dengan aturan-aturan tafsir maudhu'i. Tapi kalau penentuan temanya itu sependek yang saya tahu itu belum, mungkin dibebaskan ya, kayak misalkan eh, apa namanya? Tadi bisa kita mengambil salah satu dari tiga yang disebutkan dari Ustaz Imam. Bisa dari aspek istilahinya, misalkan kita pengen eh, ngambil tema tentang apa namanya? Misalkan iblis, ablasa, misalkan iblis. Kita kumpulkan semua ayat yang ada iblisnya, kemudian kita analisis, dimulai dari asbabun nuzulnya dan runtut ayatnya dari awal sampai akhir. Kemudian kalau kita pengen sebagai peneliti maudhu'i ini, pengennya dari kontekstual, misalkan yang terjadi di masyarakat sekarang, misalkan apa, misalkan tentang bencana. Nah, bencana dalam Al-Quran, maka musibah dalam Al-Quran. Berarti kan kita harus tahu dulu kata-kata yang bisa diterjemahkan musibah atau bencana, arti bencana itu dalam bahasa Arab itu gimana. Makanya peneliti tafsir maudhu' ini penting sekali untuk bisa paham kata-kata berbahasa Arab dan derivasinya, tentunya artinya ya, arti dan makna-maknanya gitu, bukan cuma terjemahan. Kemudian yang ketiga juga bisa dalam satu surat yang surat itu membahas satu poin, misalkan Anissa, kita pengen mencari makna apa namanya, wanita, misalkan peran wanita dalam kehidupan, misalkan di surat Anissa saja. Nah, itu mungkin ruang lingkupnya lebih kecil ya kalau di yang ketiga ini, yang tadi disebutkan Ustaz Imam, eh, mencari sesuatu pokok bahasan tentang perempuan dalam surat Anissa saja. Itu sih, tinggal memilih saja mana yang akan kita bahas dan cara mana yang akan kita pakai gitu sih, Ustaz Surya, tambahannya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Eh, Kalau dilihat dari sisi pribadi kita ya, sebagai akademisi yang nantinya akan apa namanya, membuat tugas akhir begitu, tentu kan kita akan punya satu tema yang akan diajukan untuk jadikan karya ilmiah tersebut. Sebenarnya kalau untuk satu tema, saya rasa tidak ada masalah di situ. Namun yang saya pertanyakan adalah eh, tafsir tematik yang sudah dibukukan, maksud saya itu. Yang tadi contohnya misalnya tadi kayak tafsir dari Depak. Maksud saya dari tafsir Depak itu yang tadi katanya sudah tematik itu, eh, penentuannya gimana ya? Mungkin barangkali pemakala tahu apakah disisir dulu dari Al-Fatihah, terus Al-Baqarah, baru ditulis temanya bla 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 bla. Al-Fatihah ini ada bla 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 bla. Lalu nanti dicari apa namanya? Surat-surat yang berkaitan.
Terus udah nggak ada lagi misalnya lanjut misalnya di Al-Baqarah ayat 1 ada tema bla bla bla. Oh, dicari lagi. Apakah seperti itu? Apakah mungkin kalau dijelaskan tadi bebas, ya bebas aja, berarti nggak ada runtutan begitu. Maksud saya, contohnya merujuk pada tafsir tematik yang sudah dibukukan. Jadi bukan dalam bentuk satu tema, tapi dalam bentuk, ya saya rasa saya sih belum baca juga ya. Saya nggak tahu di tafsir tematik yang di Depak gitu, saya rasa sih lebih dari satu tema. Maksud saya, apakah menyisir dulu tuh, lalu ditentukan tema-temanya, dan apakah ada kemungkinan ada ayat-ayat yang emang nggak masuk ke situ, artinya tidak masuk ke dalam tafsir tematik dalam penjelasannya. Itu pertanyaan saya. Jadi bukan dipermasalahkan, bukan yang ditanyakan satu tema tertentu. Saya rasa itu sudah jelas tadi di awal, sudah dijelaskan pemakalan. Namun yang saya pertanyakan, tafsir tematik yang sudah dibukukan dalam hal ini, contohnya tafsir Depak. Terima kasih. Baik Ustadz Surya, terima kasih. Saya akan mencoba untuk menyambung ya. Sedikit berbeda mungkin. Kalau memang apa, eh, tentu tadi jawaban kami tetap sama ya. Bagi siapapun, baik itu mufasir, mufasir seperti yang kita tahu sekarang kayak siapa, Quraish Shihab, kemudian eh, lembaga-lembaga seperti Departemen Agama, itu tidak ada, maksudnya tidak ada tuntutan untuk mengambil tema secara berurutan. Namun kalau boleh saya sharing di sini bahwa eh, contohnya ya, contoh yang dikeluarkan tafsir-tafsir tematik yang dikeluarkan oleh Departemen Agama atau Kementerian Agama ya untuk saat ini. Itu adalah tafsir-tafsir yang memang mereka tujukan untuk apa, kemaslahatan umat beragama khususnya pada bangsa ini. Artinya ada unsur politis yang terkandung di dalam apa, di dalam pengerjaan atau penyusunan tafsir tematik tersebut. Misalkan di sini pada tahun berapa ini? Pada tahun, intinya intinya pernah dulu terjadi tentang apa, tentang isu-isu eh, moderasi beragama, tentang orang-orang yang memang menolak moderasi beragama yang non-muslim dianggap kafir dan halal misalkan untuk dibunuh dan lain sebagainya. Sehingga apa, Kemenak atau Depak mengeluarkan tafsir tematik yang berjudul moderasi beragama, moderasi Islam, hubungan antar umat beragama dan lain, dan tema-tema semisal seperti. Nah, kalau untuk yang baru-baru ini yang kami tahu, yang saya tahu ya, em, Kementerian Agama itu banyak fokus di tafsir ilmi. Tafsir ilmi ini tafsir yang berkaitan dengan apa? Dengan ilmu-ilmu yang memang apa? Ilmu-ilmu umum seperti biologi, kemudian ilmu-ilmu antariksa dan lain sebagainya itu mereka keluarkan akhir-akhir ini. Yang akhir-akhir ini mereka keluarkan yang itu gitu. Tapi tetap isinya itu tematik. Artinya mereka menentukan satu tema seperti di sini, eh, misalkan tafsir ayat-ayat ekologi, eh, kemudian samudra dalam perspektif Al-Quran dan sains, biologi bersama Al-Quran. Nah, ini saya kira juga apa, termasuk ke dalam tafsir tematik yang ke dalam tafsir yang tematik yang dikeluarkan oleh Departemen Agama akhir-akhir ini ya. Seperti itu. Terima kasih. Saya kira ini.
Ada yang lain mungkin menambahkan atau masih ada yang kurang jelas Ustadz Surya? Silakan. Ya, berarti tafsir tematik itu tidak berangkat dari menyisir ayat ya, berarti berangkat pada kondisi sosial yang ada berarti ya. Betul Begitu ya Ustadz Surya, betul. kesimpulannya. Jadi secara otomatis tidak merangkum isi Al-Quran. Ya, oh, jadi tidak merangkum semua ayat-ayat yang di dalam Al-Quran berarti ya untuk tafsir Betul, tematik ini. betul Ustadz Surya, betul. Ya, makasih. Barangkali dari teman-teman yang lain, asatid wal asatidat wal ustadat, silakan. Izin menambahkan sedikit Ustadz. Oh iya, silakan Ustazah Indar. Ya, terkait pertanyaan Ustadz Surya tadi ya, kan seperti yang kita ketahui tadi ya bahwa tafsir tematik ini kan berangkat dari apa ya, apa membicarakan satu tema gitu, ya kan tentang suatu masalah atau tema dengan satu tujuan gitu. Jadi kalau ditanya dari mana nentuin temanya, berarti seperti yang udah dikatakan Ustadz Febri tadi, bahwa pasti ada satu permasalahan yang eh, mau dicarikan solusinya, seperti itu. Dan untuk tafsir Departemen Agama sendiri, ini kan kebetulan saya punya ininya, filenya. Jadi memang emang udah sebanyak itu gitu. Jadi mulai dari kesehatan, komunikasi, informasi gitu kan. Nah, itu semuanya eh, masalah-masalah yang udah ada apa namanya dengan diangkatnya tema-tema tersebut, maka akan timbul judul-judul yang bisa terselesaikan masalahnya gitu. Nah, tujuan dari tafsir tematik ini kan ujungnya adalah solusi. Nah, di situ kuncinya. Jadi, ketika kita menghimpun ayat-ayat Al-Quran, apa nih ujungnya gitu. Beda dengan kayak tafsir tahlili itu kan menganalisis gitu. Terus kalau ijmali menjelaskan secara umum. Nah, maudhui ini kata kuncinya adalah mencarikan solusi dari eh, tema tadi gitu, dari permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Nah, kemudian untuk yang saya soroti di sini adalah penyusunan ayat-ayatnya. Kan tadi tahapan pertama setelah kita menentukan tema itu kan apa namanya menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Quran gitu kan yang berkaitan. Kemudian urutannya gimana? Urutan penyusunan dalam sistematikanya gitu. Oh, ternyata nentuin urutannya ini bukan sesuai dengan tartib tartib mushafi, nggak dari Al-Baqarah. Eh, Misalnya ayatnya deret tuh kan ada Al-Baqarah, terus ke misalnya ada Al-Fajr, terus ke An-Nas gitu. Enggak, tapi nentuinnya dengan sesuai dengan asbabun nuzul masa turunnya gitu. Jadi eh, nggak mesti dari Al-Fatihah dulu atau dari Al-Baqarah dulu. Mungkin itu dari saya, Ustaz. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustazah atas pencerahannya ya. Silakan barangkali ada lagi dari Ustadz atau Ustazah yang lain. Izin Ustadz, Masya Allah, silakan Ustadz Ulum. ya, pertanyaan Ana terkait tafsir tematik itu, eh,
ada batasan minimal maksimal atau bagaimana Ustadz untuk mengumpulkan ayat dalam satu tema? Atau hanya sebatas dari yang kita nalarkan gitu. Soalnya misalkan ada ayat tentang sholat, misalkan di Al-Quran itu secara keseluruhan, misal ada 30, misalkan ada 30 ayat misalkan. Yang 29 itu sesuai dengan narasi dari tema atau kesimpulan akhir dari tema si penulis. Akhirnya ayat yang ke-1 itu dibiarkan karena mungkin tidak sesuai dengan kesimpulan yang diambil oleh penulis. Nah, hal yang seperti itu diperbolehkan atau tidak meninggalkan satu ayat dalam konteks yang sama, tapi kesimpulannya berbeda. Bisa jadi itu merupakan suatu kelemahan dari metode tafsir tematik itu sendiri. Karena kenapa? Karena memaksakan kesimpulan dari penulis atau para mufasir lah, bisa dibilang mufasir tematik itu sendiri. Padahal bisa jadi ayat itu masih sama membahas tentang sholat. Mungkin itu Ustaz. Itu bagaimana? Atau harus wajib seluruh ayat dibahas baru disimpulkan apa yang masuk dari 30 ayat itu sendiri atau bagaimana? Gitu Ustaz. Baik Ustadz, terima kasih. Silakan barangkali Ustadz Imam sama Ustadz Yusya. Mungkin saya dulu ya untuk membuka, nanti dilanjutkan oleh Ustadz Imam sama Ustadz Yusa. Atau dari yang lain juga boleh. Eh, untuk tafsir tematik ini Ustadz, eh, kalau minimalnya pasti ada. Minimalnya pasti ada Ustadz. Karena nanti kalau misalkan cuma satu dua ayat itu tidak kok dirasa-rasa tidak mewakili gitu, kurang mewakili, kecuali memang terbatas itu ayat yang menjelaskan tema yang kita ambil seperti itu Ustaz. Minimal tiga lah Ustaz. Kalau yang saya cek barusan menurut pengkaji ilmu tafsir kontemporer pada saat ini, menurut Prof. Quraish Shihab ya, salah satunya itu minimal tiga untuk bahasan tafsir tematik ayatnya ya. Nah, untuk maksimalnya Ustadz, itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi eh, berapa ayat kira-kira yang kita butuhkan untuk memereteli, untuk menjelaskan tentang tema yang kita ambil tersebut. Kalau dikira sudah cukup dengan 10 ayat, maka boleh yang lain ditinggalkan seperti itu. Kalau seperti kasus yang Ustadz Ulum tadi eh, apa tadi bilang, bahwa misalkan di dalam Al-Quran itu terdapat 10 ayat, namun yang mewakili hanya 9 ayat. Satu ayat ada keterkaitannya, cuman tidak mewakili tema yang kita ambil, maka boleh untuk kita tinggalkan. Atau jalan tengahnya adalah kita tetap ambil, cuman kita jelaskan di dalam penelitian tersebut bahwa satu ayat ini tidak mendukung dengan tema yang kita ambil sebagaimana 9 ayat lainnya seperti itu. Terima kasih Ustadz. Kalau seperti itu, bukankah itu menjadi pengabaian terhadap ayat yang lain, Ustaz? Dalam satu kasus tema, tetapi ayat yang lain yang masih satu konteks itu ditinggalkan dan bisa jadi itu malah jadi antitesisnya gitu. Mungkin bisa dipahami ya. Nah,
Maka saya butuh referensi untuk tafsir tematik ini. Apakah boleh hanya sebagian ayat itu saja dalam satu tema itu, atau wajib semua ayat yang mencakup itu? Karena Al-Quran itu kan luas gitu. Sedangkan eh, ayat yang mendukung dengan tema itu bisa jadi satunya bermakna A, satunya bermakna B, mungkin seperti itu. Jadi sehingga harus menyertakan seluruh ayatnya. Nah, itu mungkin saya sendiri butuh jawaban yang eh, ada referensinya untuk menjawab ini gitu, Ustaz. Saya mencoba menjawab ya pertanyaan dari Ustaz dulu. Ini ngeheng lagi nih. Kedengeran kan ya? Kadang ngeheng lagi. Halo, cek. Kedengaran, Ustaz, kedengaran. Alam. Ustaz. Aman, Oke, aman. untuk penentuan ayat ya dalam tafsir tematik, saya untuk menjawab secara langsungnya belum bisa memastikan. Namun saya mencoba untuk mencari alternatif lain yang ilatnya sama barangkali begitu. Saya mencoba untuk memadukan itu dengan metodologi kualitatif ya di lapangan, di mana misalnya seseorang itu mencari datanya melalui wawancara. Eh, Pastinya di antara narasumber yang diajukan pertanyaan tersebut akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, dan pertanyaan kita pun dengan pertanyaan yang sama tentunya. Dan responden yang kita tanyain memiliki beragam jawaban. Nah, kapan pertanyaan itu berakhir? Berapa banyak responden yang harus kita tanyain? Kalau melihat dari metode kualitatif, dalam hal ini wawancara, itu berakhir ketika jawabannya sama. Artinya sudah titik jenuh. Kita tanya begini ke orang satu, jawabannya begitu. Tanya orang berikutnya, entah sama. Tanya orang berikutnya sama. Ketika sudah eh, sama jawabannya, itu artinya data itu udah jenuh. Ketika data jenuh, berarti sudah tidak ada informasi lain, cuma itu aja. Berarti cukup sampai situ responden ambil jawabannya. Nah, kalau saya tarik ke sini, saya rasa ada relasinya. Artinya, dalam menentukan ayat yang tematik tersebut, saya rasa kita awalnya harus mencari semua ayat kita kumpulin. Seumpama tadi tentang sholat 30. Ayo kita kumpulin 30. Dari 30 ayat itu, tentu ada yang sama maksudnya, ada yang berbeda maksudnya. Artinya informasinya, walaupun tentang sholat, tapi yang satu bicara waktu misalnya, yang satu bicara sah misalnya, dan seterusnya. Saya rasa dari sekian ayat itu, bila bila tidak ada yang apa ya, yang beda, sorry, bila nggak ada yang sama misalnya, beda semua nih 30 ayat, maka pakailah 30 ayat itu. Tetapi jika ke 30 ayat itu ternyata wah yang sama ini kalau digabungin ya paling 10 ayat. Nah, pakai yang 10 ayat itu. Jadi titik jenuhnya di situ. Ketika informasi yang didapat itu sudah banyak yang sama, maka pakai yang apa ya? Yang sama itu kita ambil satunya saja. Misalnya ayat sholat tadi umpama 30 ayat tadi yang yang maksudnya sama nih, 3 ayat ini nih sama nih. Ya udah 3 ayat ini kita tentuin aja satu yang mana. Oke, udah selesai. Kita cari lagi ayat berikutnya, 3 ayat lagi. Oh, ternyata dia sama nih maksudnya. Oh, berarti satu aja pilih yang mana, bebas. Karena ketiga ini kan sama. Nah, terus cari gitu. Jadi dengan membanding, jadi semua dengan kita mengumpulkan semua ayat-ayat yang ada, kita sisir, kita pilih mana yang sekiranya beda isinya. Kalau isinya sama, kita pilih aja salah satu di antara. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ustaz Surya. Eh, Barangkali dari yang lain, silakan Ustaz Imam, Ustaz Yusa, atau dari Ustaz dulu. Silakan Ustaz. Ya, mau menanggapi ya. Eh, Kira-kira dalam Al-Quran itu, apakah misalkan pengulangan suatu ayat atau dalam konteks yang sama itu tidak ada nilainya sehingga tidak dibahas dan tidak disebutkan. Kalau dalam bahasanya Pak Surya tadi, titik jenuh ya. Jadi eh, kita berasumsi bahwa di dalam Al-Quran itu berarti nggak penting gitu, penting dibahas gitu. Itu Pak Surya. Eh, jadi di Al-Quran itu kalau misalkan ada konteks yang sama, kemudian yang tadi dibahas ada titik jenuhnya dan tidak perlu dijawab, maka seakan-akan eh, sia-sia penyebutan ayat yang sama itu. Padahal secara nilai Al-Quran itu kan tidak ada yang sia-sia gitu. Atau bagaimana, Ustaz? Ya, saya tanggapi ya dari komentar tadi. Kalau kita bicara penelitian, maka kalau penelitian itu kan sebetulnya yang kita cari data, informasi. Misalnya Ustadz Ulum mau pergi ke gunung misalnya, tanya sama teman yang satu, lewat mana kalau mau ke gunung? Lurus aja Pak, nanti belok kanan. Nah, tanya yang sebelahnya, sama Pak sana. Apakah setiap orang di sekitar itu ditanyain semua? Kan enggak. Artinya ketika ada satu jawaban atau beberapa jawaban, ini kita bicara Quran itu tadi mungkin ada yang keliru barangkali ya. Tadi kan kita kumpulin dulu nih ke 30 ayat. Nah, dari ke 30 ayat itu tadi contohnya apa tentang sholat itu dimungkinkan 30 ayat ya. Walaupun faktanya bisa jadi lebih, jadi kurang. Saya juga belum ngitung sholat itu ada berapa total. Kita asumsikan aja 30 ayat yang tadi sudah disampaikan. Kalau kita sebagai peneliti memakai 30 ayat itu dengan asumsi ada yang sama, ada yang beda, kita masukin semua. Dalam metode penelitian, ya, dalam tanda kutip ya, dalam metode penelitian itu buang-buang waktu, buang-buang energi, karena sama aja, intinya sama. Makanya dalam penelitian dianggap titik jenuh kalau dalam metode kualitatif. Kemudian jangan dihubungkan ini dengan pemahaman kita terhadap kitab suci Al-Quran yang menganggap ini nggak penting. Enggak, ini bukan ranah Al-Quran yang penting nggak penting. Ranahnya kita mencari informasi, ya, mencari informasi yang tidak terlalu apa ya, ya istilahnya tidak jenuh begitu dalam penelitian. Jadi tidak bisa kita katakan ayat ini berarti nggak penting nih, nggak gitu. Atau bisa jadi kalau mau solusinya yang lebih ringkas, kan kita peneliti maunya yang langsung ini maksudnya ini maksud ini. Ya itu sebagai apa namanya? Dicantumin boleh-boleh saja, tapi kan penjelasannya akan sama, ya kan? Misalnya ayat A, saya tulis ayat A, ayat B, ayat C, tiga tuh misalnya. Referensinya dicari ono ini, eh, intinya sama, gitu maksudnya. Jadi bukan membahas ini penting nggak penting, bukan. Jadi intinya maksudnya apa di ayat itu, begitu maksudnya. Jadi dalam penelitian itu bukan penting nggak penting, tapi ada titik jenuh, istilah titik jenuh ya, kalau yang saya pahami dulu. Jadi kalau udah ada titik jenuh, penelitian berarti udah selesai. Ini kaitannya dengan penelitian, gitu. Izin lagi, Ustadz. Ya, masalah
penelitian ini kan yang kita teliti itu kan memang tematik. Yang kita teliti itu kan memang Al-Quran. Jadi kalau misalnya penelitian tadi Pak Surya menyamakan dengan pertanyaan terhadap orang itu naik gunung kemana, ya itu mungkin eh, beda jauh gitu. Analoginya menurut saya tidak 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 bisa disamakan dengan meneliti Al-Quran. Maksud saya di Al-Quran itu bisa jadi pengulangan itu berbeda konteksnya atau berbeda eh, siap atau katanya, sehingga bisa jadi tidak ada yang atau miss informasi di ayat yang lain. Dan saya rasa di Al-Quran itu perlunya pemahaman secara global, secara ijmali dengan ayat sebelumnya dan ayat yang setelahnya. Atau bisa dikatakan siyakul kalam yang disebutkan pemakalah tadi. Maka dari itu pertanyaan saya muncul, apakah penting, apakah ada referensi yang mengatakan wajib membahas tematik secara keseluruhan ayatnya dibahas, atau tidak boleh meninggalkan satu pun dari ayat yang sesuai tema, seperti itu. Sehingga bahkan kalau menurut saya, misalkan ini ayatnya sama, itu adalah tugas peneliti untuk mengupas tuntas kenapa ini ada ayat yang sama, konteksnya sama, dan apa tujuannya penyebutan dan pengulangan ini gitu. Mungkin itu sebagai sebagai eh, penggemukan materi atau penambahan wawasan bagi pemakalah atau penelitinya. Itu Ustaz. Ya, berarti bagus sekali ya kalau memang eh, contoh tadi ya 30 ayat misalnya kita kumpulin, kita analisis, tentu itu sangat-sangat bagus sekali karena pemahamannya akan lebih mendalam. Itu komentar saya. Jadi semakin banyak eh, ayat ya yang apa nih, disuguhkan menjadi satu dalil katakanlah gitu. Itu maka semakin bagus penelitian kita. Kemudian kalau kita kembalikan pada temanya, oke, bahas sholat, tapi sholat apanya yang mau dibahas kan begitu. Kalau memang kita udah pokoknya sholat secara umum yang ada di Al-Quran, semua kita ambil. Kalau memang konsep awalnya si peneliti ingin membahas tema sholat secara umum, ya sah-sah saja. Justru itu lebih bagus sekali. Namun bagi yang hanya meneliti satu sisi, misalnya sholat dilihat dari waktu sholatnya saja, tentu yang diambil yang berhubungan dengan waktu sholat, termasuk hadis-hadis yang berkaitan. Ya, saya rasa itu jawaban. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Surya. Ustaz Ulum juga terima kasih. Monggo yang lain atau Ustaz dulu masih ada tambahan? Silakan. Izin sharing contoh sedikit boleh Ustadz? Monggo Ustazah, monggo. Iya, Sangat soalnya boleh. iya, soalnya kan menarik ya apa yang jadi pertanyaan Ustadz Jamil Ulum gitu. Karena eh, contohnya kayak waktu dulu pas nyusun skripsi, kan kami bahas tentang halalan toiban. Tapi itu konsepnya kemakanan gitu. Nah, tapi nanti di bab 4 bagian penyajian data, itu di situ kami memang mengumpulkan semua ayat-ayat yang memiliki redaksi halalan toiban gitu. Jadi ada 7 yang ada redaksi halalan taibannya. Tapi yang berkonteks
makanan itu cuman ada 4 gitu. Jadi untuk jumlah ayat yang kita masukkan atau tidak itu tergantung pada eh, se, apa ya namanya? Tergantung pada konteks yang ini yang kita bahas gitu. Seperti yang udah dijelaskan Ustadz Surya tadi sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita hanya menjelaskan halal thayyiban saja, kan itu bisa aja ada yang maknanya itu rezeki yang diturunkan Allah itu, terus ada harta rampasan perang gitu. Nah, tapi kan dalam hal ini saya menyorotinya bagian makanan. Oh, ya udah jadi menyelesaikan tulis skripsi saya dengan menganalisis hanya 4 ayat saja dari 7 itu. Mungkin begitu, Ustaz. Terima kasih. Baik Ustazah, menarik. Terima kasih. Monggo, yang lain silakan. Izin bertanya, Ustaz. Oke, silakan Ustazah Fastina. Mungkin ini yang Eh, terakhir ya, karena jam sudah mau menuju jam berapa ini? Jam 8. Ayo, monggo Ustazah. Tadi sempat disinggung terkait pembagian tafsir tematik. Mungkin kalau tidak salah Ustadz Imam ya, mungkin bisa dijelaskan kembali karena saya dengar itu hanya satu pembagiannya Ustadz. Kemudian dari ketiga pembagian itu, apakah dari langkah-langkah metodologisnya itu sama atau ada perbedaannya? Sekian Ustadz. Boleh diulang sekali lagi Ustazah? Punten. Rada nge-lag ya. Oh ya Ustadz. Tadi kan sempat disinggung terkait pembagian tiga pembagian tafsir tematik. Ada kalau yang pertama tadi yang Anda dengar itu tafsir tematik istilahi. Yang kedua dan ketiganya Anda kurang dengar. Mungkin bisa dijelaskan kembali. Kemudian dari ketiga pembagian itu, apakah langkah-langkah metodologisnya itu sama atau ada bedanya? Ngelek ya. Jelas Ustadz? Ustazah, kita berbagi suara Ustazah, mohon maaf. Ini ada dua laptop, jadi kalau dua-duanya nyala, suaranya jadi agak ini nih, agak nyiung gitu. Terus tadi Ustaz Imam agak Baik. ngelek suaranya. Jadi mungkin saya izin ulang ya Ustazah ya. Untuk pertanyaannya mungkin tadi karena pembahasan yang tadi yang tiga jenis penelitian maudhu'i itu ada yang pertama silahi, kemudian ada yang berdasarkan konteks masalah ya di masyarakat, dan yang ketiga ada yang di apa namanya bagian iya pokok bahasan di dalam satu surat itu mungkin ya. Nah, mungkin saya izin menjelaskan ulang ya Ustazah sedikit, nanti mungkin sisanya sama Ustaz Imam selebihnya yang paling banyak. Oke, jadi yang pertama tadi yang istilah itu jenis penelitian maudhu'i ini yang pertama yang istilah itu kita caranya adalah menentukan satu ayat yang derivasinya sama. Misalkan ayat tentang apa misalkan tentang tadi ya, misalkan kita ambil sabar ya, as-sobru misalkan sobru derivasinya ada yang berbentuk fi'il madhi, fi'il mudhari atau masdar mungkin ya. Nah, kita kumpulkan semuanya, kemudian kita telaah apa yang mau kita kaji dalam sabar itu, gitu. Itu dalam istilahi. Kemudian yang kedua ada yang konteksnya, berangkat dari konteks. Misalkan tadi yang disebutkan di awal, misalkan kita mau meneliti MBG nih dalam Al-Quran, MBG itu gimana? Pandangan Quran itu gimana tentang MBG? Nah, kita kumpulkan ayat-ayat yang mendukung tentang apa
pendapat Al-Quran tentang MBG gitu. Kemudian yang ketiga itu tentang penelusuran pokok bahasan yang ada dalam satu surat saja. Misalkan kita mau membahas tentang birrul walidain dalam surat Luqman saja. Nah, itu bisa dimasukkan dalam kategori maudu'i atau tematik gitu saja. Kurang lebihnya mungkin ya. Mungkin selebihnya mungkin akan dijelaskan sama Ustaz Imam ya. Kira-kira gimana Ustazah Rostina? Kalau serasa cukup, ya udah cukup. Nggak usah dijelasin lagi. Cukup Ustaz, cukup. Kasih Alhamdulillah. Ustaz. Ya, sama-sama Ustazah. Oke, terima kasih Ustazah Rostina, Ustaz Yusa, Ustaz Iman. Bagaimana, masih ada pertanyaan yang lain atau kita cukupkan, kita kembalikan ke dosen atau bagaimana ini? Oke, saya rasa cukup ya Ustaz Ustazah. Terima kasih semuanya. Itu aja dari kami. Kami kembalikan ke dosen pengampu Bapak Zakaria Husin Lubis. Kepada beliau, disilakan. Oke, terima kasih ya. Saya menyimpulkan dari diskusi teman-teman sekalian, sebagaimana di RPS yang sudah saya serahkan ya, ada beberapa poin dalam menggunakan metodologi tematik ya. Poin pertama itu dan sampai yang terakhir itu identifikasi penelitian tafsir tematik, corak penelitian tafsir, coraknya bagaimana, masalahnya, kemudian metode penelitiannya, contoh penelitian tafsir tematik. Nah, saya langsung contoh ya. Contohnya, misalnya dalam identifikasi tematik itu tidak sesederhana ya. Kebanyakan tafsir tematik ya yang saya lihat dalam penelitian, eh, kebanyakan ya, kebanyakan hampir semuanya penelitian itu melihat tema itu berdasarkan Al-Quran. Nah, karena yang namanya dalam penelitian kita tidak boleh melepaskan yang namanya epistemologi itu kan. Jadi yang namanya metodologi tafsir tematik itu pertama kita harus akui Al-Quran ini datang itu belakangan. Itu kan tidak terbantahkan. Abad kelima, jaraknya sebelum Al-Quran ke Injil aja 5,5 abad kan. Nabi Isa abad ke-1, 1 Masehi, Nabi Musa 571. Ya, 5,5 abad itu. Itu 5,5 abad, hampir 500 tahun ya dari Injil ke Al-Quran. Injil ke Taurat ini lebih lebih luar biasa lagi jauhnya kan. Berapa milenium? 1 milenium udah ribuan tahun. Adapun Zabur nggak termasuk ya, karena Zabur itu adalah bentuk ekspresi pengakuan, pengakuan Daud yang dia merasa memang betul-betul salah, tidak seperti eh, lawannya ya, lawannya Saul. Saul itu kan raja pertama dari Bani Israel yang langsung dipilih oleh orang-orang Bani Israel, ya. Dipilih secara aklamasi lah. Aklamasi apa demokrasi ya? Aklamasi lah. Pokoknya orang Israel itu pinginnya Saul jadi raja pertama. Akhirnya Tuhan ridhoi ya, Tuhan urapi lah istilahnya. Sampai Tuhan nggak suka dengan dia karena tidak pernah mengakui kesalahannya, selalu menyalahkan orang lain. Setiap ada kesalahan selalu menyalahkan orang lain. Beda dengan Daud. Nah, misalnya kita ambil tema saja. Jadi Al-Quran ini nggak bisa berdiri dengan sendiri, itu tematik. Misalnya kita mau ngambil tema tentang Sot misalnya. Sot 21, 25. Ini cerita tentang Daud. Nah, misalnya kita ambil tema ini. Di mana ada 2 orang ya yang berselisih minta pertolongan apa? Karena Daud raja ya, seorang raja yang ahli juga agama, ahli teologi juga. Ya, minta pendapat sama Daud tentang unta, unta apa kambing? Kambing ya. Kambing 99 ekor dan 1 ekor. Yang memiliki 99 ekor ingin menguasai 1 ekor temannya.
Sehingga dia minta pendapat sama Daud. Dan Daud mengatakan, ini zolim, ya. Kamu sudah punya 99 ekor kambing, kenapa harus ambil lagi 1 ekor kambing dari temanmu, zolim. Nah, tanpa terasa kan ini teguran Tuhan sama dia. Perumpamaan ini kan analoginya kan istrinya kan. Istrinya yang 99, tapi dia ingin ambil 1 orang lagi perempuan. Sehingga dia bertobat, itu kan 21, 25. Nah, kalau kita misalnya menggunakan tematik Al-Quran, cerita ini nggak utuh. Karena kita tidak boleh lepaskan epistemologi, sumber asli mana gitu. Al-Quran kita sebut tadi datang belakangan. Ada kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Cerita-cerita ini ada dalam kitab Taurat. Ada dalam kitab eh, Injil tadi, Bible ya. Taurat itu perjanjian lama, Injil itu perjanjian baru ya, yang dibawa Yesus Kristus lah atau Nabi Isa bagi kita kan. Perjanjian lama. Kalau Zabur itu tidak masuk dia. Itu pengakuan ekspresi Daud. Tadi kan lagi-lagi Daud. Karena Daud ini adalah raja. Raja kedua ya. Raja kedua yang langsung Tuhan milih dia untuk suku Bani Israel tadi kan. Beda dengan Saul. Kalau kita melihat kacamata tematik tadi melalui Al-Quran, ini tidak utuh dia. Maka harus dilihat kitab-kitab sebelumnya. Kenapa Daud itu apa namanya ingin mengambil suatu apa istri yang dia sudah memiliki 99 istri. Nah, jadi kalau Al-Qur'an ini dia lebih kepada menghilangkan aib-aib Daud gitu. Ya orang Islam itu salam, jadi menghilangkan kesannya itu ya baik yang Nabi. Tapi kalau kitab-kitab sebelumnya itu mengangkat aib-aib Nabi dulu. Jadi Nabi-Nabi itu ada dosanya. Nah, ini bisa membandingkan ya. Di Perjanjian Lama itu jelas itu dosa-dosa Daud. Satu yang pertama, Anda bisa googling ya. eh, Satu orang yang ingin dikuasai Daud yang sudah memiliki 99 istri itu Batseva. Batseva namanya. Coba lihat aja Daud dan Batseva. Batseva itu adalah istri dari panglima perang Daud. Karena Daud tertarik dengan Batseva ini, maka dia buat konspirasi. Bagaimana caranya panglimanya perang ini dibuat pasukan terdepan sehingga ketika dia wafat, dia tewas terbunuh ya ketika berperang, maka meninggalkan istrinya. Istrinya akan dikuasai. Itu konspirasi. Itu aib tuh. Tuhan tahu, Tuhan marah tuh. Tapi Daud mengakui, aku salah Tuhan. Betul-betul salah tuh. Makanya dibuat Zabur. Zabur itu kan nyanyian-nyanyian. Pujian-pujian kepada Tuhan. Ya, bukti bahwasanya aku tuh salah. Beda dengan Saul. Saul ini pasti tidak akan ketemu dalam Al-Quran. Cerita Batseba ini tidak akan ketemu dalam Al-Quran. Al-Quran ini lebih dia membuat baik kisah Nabi itu. Ya, dengan perumpamaan tadi 99 ekor kambing, ya kan, dengan 1 ekor kambing. Tapi aib-aib Nabi itu akan diumbar dia secara epistemologi di kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran ini kan berkelindan. Dia tidak berdiri sendiri. Kalau kita yang namanya epistemologi kan mencari sumber aslinya kan sampai ke Tuhan. Jadi kalau kita belajar asbab nuzul, yang paling benar itu kan mendekati sumber kebenaran. Kitab yang paling dekat dengan Tuhan itu yang pertama itu ya Taurat kan. Torah yang dibawa Nabi Musa. Kemudian disempurnakan lagi menjadi Zabur nggak masuk ya. Zabur tadi pertobatan ya, ekspresi Daud ya. Baru masuk ke perjanjian lama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam bagi orang Kristen itu Yesus Kristus kan gitu kan. Baru Al-Quran menyempurnakan. Kalau Taurat tadi terlalu rigid, terlalu kaku, kalau perjanjian lama terlalu longgar, ya, yang satu terlalu kaku, yang satu terlalu longgar. Al-Quran memainkan dua-duanya, longgar dan kaku kan gitu kan. Makanya apa yang di perjanjian lama ada di Al-Quran, perjanjian baru ada di Al-Quran gitu kan. Nah, itu pertama itu. Jadi tematik itu tidak bisa melihat kacamata hanya Al-Quran sendiri. Tapi kebanyakan peneliti-peneliti pasti kacamatanya Al-Quran. Tanpa dia mau meneliti kisah-kisah ini di kitab-kitab Samawi sebelumnya. Itu misalnya cerita tentang Sodnya. Apalagi misalnya, banyak. Cerita tentang apa? Cerita tentang Yusuf. Dalam surah Yusuf. Kita akan ketemukan yang di situ antara Yusuf dengan istri seorang wazir atau menteri. Ya, namanya tidak disebutkan. Tapi di kitab sebelumnya itu disebutkan Potira kan. Potira. Antara Yusuf dan Potira. Jadi mirip-mirip kisah-kisah ini.
Nah, kalau kita mau tahu kisah tematik ini harus mendekati sumber yang paling dekat dengan Tuhan dulu. Ya, kitab-kitab sebelumnya terbantahkan kan. Banyak saya rasa ya. Tentang masalah Taurat. Taurat juga terbagi kan. Ada yang Pentateuch, ada yang Tanakh. Itu harus di apa? Cerita-cerita ini mana yang benar. Karena kan Yahudi juga konspirasi kan terbagi dia antara utara sama selatan. Tauratnya pun dua. Sama-sama mengklaim yang paling murni inilah yang dapat dari Musa. Yang utara, nah ini utara ini keturunan dari Yusuf ya. Yusuf. Yusuf ada dalam surah Al-Quran. Yusuf ini memiliki keturunan ya. Efram sama Masai kan gitu. Efram sama Masai. Efram sama Masai tidak ada dalam Al-Quran. Tapi secara literatur sejarah Efram Masai ini adalah keturunan Yusuf yang membentuk nanti kerajaan Israel Utara. Atau sekarang di mana? Di Nablus lah. Nablus Sikem. Sikem ada lagi dalam peta sekarang. Nablus. Sekarang namanya Nablus ya. Atau West Bank, tepi barat. Satu lagi Israel Selatan. Ini yang sekarang yang menjadi pengetahuan umum bagi seluruh agama kan. Tembok-tembok ratapan atau tempat suci. Apa namanya yang Yerusalem ya. Tanpa mengabaikan tempat suci yang asli Yahudi. Karena bagi yang paling asli itu yang adalah di Israel Utara kan. Jadi masing-masing punya punya ininya, punya Tauratnya. Sama-sama mengklaim ini Taurat yang paling murni kan. Yang utara mengatakan Pentateuch ya, Taurat 5 itu yang ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu yang langsung Musa tulis tuh. Yang ada Ten Commandment. Satu lagi Daud menang perang karena dia raja. Ya, ada sedikit konflik, aku nggak mau lagi lah di utara. Dia buat kerajaan selatan itu Yerusalem kan, bait suci itu. Bait suci nanti disambungkan dengan anaknya kan. Dan itu bertambah jadi tanah ya. Jadi yang 5 itu ditambah 2, Nefiim sama Ketuvim. Ini tidak ada cerita di dalam Al-Quran. Ketika kita mengambil tematik ini misalnya, itu tidak bisa berdiri. Al-Quran itu dia tidak akan sempurna kalau tidak epistemologi dibanding apa namanya tidak terus berkelindan kepada kitab-kitab yang atasnya. Jadi nggak sederhana itu sebenarnya tematik itu. Tapi yang saya temukan ya begitu. Menulis tema itu ya kacamata Al-Quran. Jadi melihat yang lain itu atas dasar Al-Quran. Padahal itu epistemologi itu sumbernya harus berkelindan semua itu nggak bisa terpisah itu 4 kitab itu. Kesimpulan saya kira-kira begitulah. Itulah kira-kira corak tematik. Nggak sederhana itu kan. Tadi pembahasan kita masih di atas Al-Quran kan. Nah, kira-kira begitu kesimpulan saya. Cukup di closing statement. Silakan. Makalah. Ya, Atau ada yang tertarik nanti meneliti tentang tematik? Tidak hanya bahas Al-Quran saja, tapi tema ini dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, silakan, begitulah tematik itu seharusnya. Agak lama berarti Ustaz ya. Ya, ini memang itu yang saya inginkan begitu gitu. Ada Ustaz pernah mendapatkan apa namanya secara tematik dia membahas kita ada kayak Munsiri ada. Pada umumnya orang rata-rata ya kacamata Al-Quran. Sampai perdebatan antara geosentris sama heliosentris itu jauh-jauh dari yang namanya itu 4 kitab ini kan. Anda bisa cari lah ya. Kalau dalam misalnya tema apa ya? Misal satu lagi ya saya contoh nih. Tema Al-Kahfi 60. Kalian mengambil tema Al-Kahfi 60. Al-Kahfi 60 itu tentang apa? Coba kalian lihat. Al-Kahfi 60. Musa sama muridnya. Ya kan? Musa dengan muridnya kan? Ketika mereka berjalan, Bahro ini sampai kedua apa? Dua laut ya. Bertemunya dua laut. Ya cerita Nabi Musa mencari Nabi Khidir kan? Dia ditemani muridnya kan? Sampai ikannya lompat itu Al-Kahfi 60. Itu nggak lengkap ceritanya. Terus siapa yang buat itu, Pak? Ada yang lengkap itu siapa ceritanya? Itu Bidayah wan Nihayah yang ditulis Ibnu Katsir tuh. Jadi Ibnu Katsir langsung sebut namanya. Siapa muridnya? Yusa bin Nun. Ya benar kan? Coba lihat di Bidayah wan Nihayah. Permulaan dan akhir. Itu langsung Ibnu Katsir ya. Dari mana Ibnu Katsir tahu nama Yusa bin Nun? Jawab pertanyaan. Dari mana Ibnu Katsir tahu itu Yusa bin Nun? Itulah hebat Ibnu Katsir itu.
Padahal Ibnu Katsir belakangan datangnya. Dari mana Ibnu Katsir tahu itu Yusa bin Nun? Pak Suryadi, Pak Suryadi. Ibnu Katsir dalam bukunya Bidayah wan Nihayah, dari mana dia tahu itu Yusa bin Nun? Padahal dalam Al-Quran nggak ceritakan. Dari kisah-kisah Israiliyat, Ustaz. Nah, iya. Dari kitab-kitab Taurat dulu. Ada namanya surah Yosua namanya. Jadi Yosua ini adalah muridnya dari Nabi Musa, kan gitu kan. Musa wafat, Harun wafat, tidak ada nabi. Terus terkatung-katung orang di Bani Israel. Raja pun belum ada. Masa untuk sebelum menjadi raja tadi Saul tadi, maka dibimbing oleh seorang nabi namanya Yosua bin Nun, itu muridnya Musa dan Harun kan itu kan, yang dia membimbing ketika 40 hari mereka tersesat di padang pasir. Al-Maidah berapa itu? Al-Maidah berapa itu yang mereka tersesat selama 40 hari di padang pasir? Nah, temanya itu kan yang membimbing itu kan Yosua bin Nun sampai masuk ke tanah Kanaan tuh. Jadi Yosua bin Nun itu, Yosua bin Nun ini nanti perdebatan antara heliosentris dan geosentris nih. Jadi perdebatan ini memuncak di abad 17-18 nih. Masalah ketika dulu orang yakin pusat segala sesuatu adalah bumi. Itu kan? Geosentris ya. Pokoknya pusat segala sesuatu ini adalah bumi. Itu yang Ptolemeus. Ya, kemudian dikuatkan lagi kardinal gereja. Ya. Ini kan masa lahir kembali nih orang Eropa nih ya. Islam jaya, menurun, Eropa naik, ya, Afklarung, Enlightenment, perdebatan egosentris. Karena keyakinan orang, ya pusat segala sesuatu ini adalah bumi. Dari mana yakin bahwasanya pusat segala sesuatu ini bumi itu? Dari kitabnya Kejadian itu kan, Yosua. Jadi Yosua itu ada dalam Alkitab. Yosua dalam Al-Kahfi 60 nggak disebutkan. Jadi Yosua itu pernah memberhentikan matahari itu. Ada apa itu? Yosua itu dalam kitab Kejadian namanya surah-surah Yosua itu pernah memberhentikan matahari itu supaya ketika orang-orang Bani Israel itu berperang dengan raja-raja Amor itu, ketika kalau seandainya malam datang, mereka sudah kocar-kacir, mereka bisa buat kekuatan baru, bisa kabur gitu kan. Jadi Yosua minta sama Tuhan, Tuhan, coba ditahan dulu matahari ini supaya terus terang terus ini sehingga musuh-musuh tidak bisa kabur tuh. Dikabulkan doanya kan. Dalam Al-Quran tidak ada. Ibnu Katsir pun juga tidak membuat itu. Tapi dalam Alkitab ada itu. Jadi minta supaya ditahan matahari itu. Supaya siangnya panjang. Artinya apa? Kalau seandainya matahari berhenti, berarti sebelumnya matahari lawan berhenti bergerak kan itu ya. Logikanya gitu kan? Kan Yosua bin Nun ini minta supaya matahari berhenti. Ditahan matahari itu. Nah, ini ada dalam perjanjian itu kan, dalam Alkitab itu, bukan dalam Al-Quran. Artinya kalau dia minta matahari berhenti, berarti artinya matahari itu bergerak. Makanya Bellarmine, ya Kardinal Bellarmine itu, ini perdebatan antara Galileo sama Bellarmine ini. Galileo dengan teleskopnya mengatakan enggak, pusat segala sesuatu heliosentris. Segala sesuatu bumi inilah yang mengelilingi matahari. Kalau Bellarmine dengan kitabnya tadi itu, kitab Injilnya itu, kitab Bible-nya itu, dengan berpatukan dengan Yosua tadi itu, Yosua itu pernah minta matahari itu supaya berhenti dia. Sehingga dengan keyakinan dia berarti artinya kalau seandainya heliosentris itu sudah melanggar firman Tuhan tuh. Nah, itu perdebatan seperti itu kan. Al-Quran tidak bisa menjelaskan itu. Dia harus bergandengan tangan dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, ini perdebatan antara Galileo dengan Bellarmine ya, antara heliosentris dengan geosentris. Geosentris berdasarkan dalam Alkitab ya, itu yang ada di Yosua ya, surah Yosua itu ketika Yosua minta Tuhan memberhentikan matahari, sedangkan sains ya yang diwakili oleh Galileo mengatakan heliosentris karena dia teleskop, dia menemukan teleskop kan, dia mendukung teorinya Kopernikus. Apa akhirnya? Ya di penjara, ada yang dibakar, kan itu kejadian faktanya kan begitu. Jadi sampai begini tematik itu ya. Artinya Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri ketika kalian menggunakan metodologi tematik. Kalau seandainya pakai kacamata Al-Quran saja, belum dikatakan tematik yang sesungguhnya. Ini yang saya maksud begini dalam RPS ini. Jadi harus bisa juga membandingkan cerita-cerita tema ini dengan
kitab-kitab samawi sebelumnya. Karena Al-Quran adalah kitab yang belakangan datang. Oke, di closing statement ya. Kok dari tadi nggak closing statement? Silakan. Apa nih? Apa namanya? Pemakanan. Baik, terima kasih atas pencerahannya Bapak dosen. Mungkin ini menjadi stimulus bagi teman-teman yang belum presentasi ya, bahwa kita di dalam matlit ini, matkul matlit ini dituntut untuk sangat luas bahkan ke kitab-kitab sebelum Al-Quran ya, tidak hanya fokus di Al-Quran. Eh, itu saja mungkin dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga jika banyak salah, baik penjelasan maupun penulisan. Terima kasih kami sampaikan khususnya kepada Bapak dosen, Dr. Zakaria Husin Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Dari kalian perwakilan apa kamera apa di share fotonya sebelum kita tutup dari kalian Oke, kalau saya ada di YouTube. teman-teman boleh on cam ya semuanya ya. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Langsung share di share dulu. Baik, Pak. Belum ada saya lihat tuh. Pak Ketua mau kemana sih buru-buru aja? Belum masuk. Dua d. Oke, terima kasih ya. Ketemu lagi kita di hari Rabu yang akan datang. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.